Namaku Aldi. Aku anak kos biasa di Banyuwangi, mahasiswa semester akhir, dan sedang stres berat gara-gara skripsi yang gak kelar-kelar. Rasanya kepala mau pecah tiap kali buka laptop. Akhirnya malam itu, pas denger ada pasar malam di alun-alun kota, aku langsung ngajak dua temanku Denny dan Rizka buat cari angin segar. Niatnya cuma sebentar, cuma buat muter-muter, makan cilok, dan lupa sebentar sama tekanan akademik yang bikin hidup rasanya kayak neraka kecil. Pasar malam itu ramai banget, seperti biasa. Lampu warna-warni, suara teriakan anak-anak naik komedi putar, dan bau harum dari jagung bakar sampai sosis panggang nyampur jadi satu. Tapi yang bikin malam itu beda bukan suasananya, tapi satu kejadian yang gak pernah aku lupakan seumur hidup. Dan semuanya bermula dari satu lorong kecil yang agak sepi di bagian paling pojok pasar malam itu. Sebenarnya kami nyasar ke lorong itu karena Dani salah belok. Tapi siapa sangka, disitulah semuanya dimulai. Di ujung lorong itu ada satu stand kecil, bukan stand mainan biasa. Gak ada lampu, gak ada dekor warna-warni, gelap, remang-remang. Cuma disorot satu lampu bohlam tua yang kedip-kedip kayak mau mati. Isinya cuma satu barang, sebuah boneka. Aku awalnya kira itu boneka biasa, kayak yang dijual di toko oleh-oleh. Tapi pas kami mendekat, rasa di dada tiba-tiba gak enak. Boneka itu aneh, tingginya sekitar 60 cm, berbentuk perempuan, pakai kebaya merah menyala dengan detail yang halus banget, kayak beneran buatan tangan. Rambutnya panjang terurai, matanya sayu tapi tajam, seolah ngelihatin langsung ke dalam jiwa. Tangannya menggenggam selendang kecil warna emas yang seperti dijahit dengan benang asli dari zaman dulu. Serius, boneka itu terasa hidup. Di belakang meja ada seorang nenek tua, wajahnya keriput, pakai kerudung lusuh, dan duduk diam sambil mengawasi kami. Matanya kecil tapi tajam, seperti mata orang yang tahu terlalu banyak rahasia gelap. Cat Komi Mendekot. Dia membuka mulut dan suaranya serak, dalam dan dingin. Ini boneka penari, tapi bukan boneka biasa. Jangan disentuh. Kalau tidak siap, aku langsung mundur setengah langkah. Ada hawa dingin tiba-tiba yang merambat di tengkuk. Tapi ya, namanya juga anak muda, rasa penasaran kadang lebih besar dari logika. Dan biasa, Denny selalu jadi yang paling usil. Dia tertawa, lalu maju dan menjulurkan tangan ke boneka itu. Ah, masa sih Nek? Nih, gue sentuh. Apa gue joget sampai gila? Tangan Dani menyentuh pundak boneka itu. Seketika, angin kecil berembus pelan. Padahal, kami masih di dalam lorong pasar malam yang sempit. Kertas dari stand sebelah berterbangan, dan lampu bohlam tua itu tiba-tiba mati sejenak, lalu nyala lagi. Boneka itu tetap diam, tapi entah kenapa aku ngerasa kayak dia baru saja mengedip. Tapi aku ragu, mungkin cuma halusinasi. Nenek itu diam, tatapannya gak berubah, tapi sekarang dia seperti lebih gelap. Aura di sekitarnya dingin. Aku ngajak Dani pergi buru-buru, tapi dia masih cekikikan, ngerasa bangga karena bisa ngeledek boneka yang katanya angker itu. Kami pun pergi, tapi saat aku menoleh sebentar ke belakang, aku lihat boneka itu kayak miring sedikit ke arah Dani. Padahal sebelumnya tegak lurus. Aku telan ludah dan segera menyusul mereka. Kami jalan-jalan seperti biasa, beli es susu, makan jagung, dan sempat naik biang lala. Tapi sejak Denny sentuh boneka itu, dia mulai aneh, diam. Biasanya dia paling rame dan banyak omong, tapi malam itu dia lebih banyak bengong. Matanya kosong, seperti orang melamun, tapi dalam banget. Aku sempat tanya, "Bro, lu kenapa?" Dia cuma jawab pendek, "Nggak apa-apa. Kami balik ke kos jam 11 malam." Aku pikir Dani udah tidur duluan, karena dia langsung jalan ke kamarnya.
sendiri tanpa pamit. Padahal biasanya dia mampir dulu ke kamarku buat main game bentar. Tapi malam itu sepi. Besok paginya Dani gak keluar kamar. Aku pikir dia bangun siang. Tapi jam 12 siang kamar kosnya masih tertutup rapat. Aku ketuk, panggil-panggil, tapi gak ada jawaban. Untung ada kunci cadangan dari pemilik kos, dan aku pun buka pintunya pelan-pelan. Kamarnya gelap, golden dish rapat, bau dupa menyengat. Padahal Dani gak pernah suka bau begituan. Dan di tengah kamar, Dani berdiri, diam, kaku. Tapi tubuhnya bergerak pelan, seperti menari. Tangannya melambai, kakinya melangkah kecil, tapi matanya tetap terbuka, menatap kosong ke satu titik di tembok. Aku teriak, "Dani, lo ngapain?" Tapi dia gak respon. Gerakannya terus berlanjut, kayak robot, tapi lebih mengalir. Seperti dia gak sadar, seperti tubuhnya bergerak sendiri. Aku mundur, ngeri, dan saat itulah aku lihat boneka itu. Boneka yang kemarin duduk manis di pojok ruangan, masih pakai kebaya merahnya, masih dengan tatapan tajam itu. Tapi kali ini mulutnya tersenyum dan selendangnya bergerak seperti tertiup angin. Padahal jendela tertutup semua. Aku langsung tutup pintu dan lari ke kamar Rizka. Kami akhirnya masuk bering-bering ke kamar Dani lagi, dan dia masih menari. Gamelan kecil terdengar sayup-sayup, entah dari mana asalnya. Kami gak tahu harus gimana. Tapi malam itu kami sadar boneka itu bukan boneka biasa. Dan Dani mungkin sudah terlalu jauh terlibat. Cerita ini belum berakhir. Tapi malam itu semua berubah, dan kutukan boneka penari dari Banyuwangi mulai menampakkan wujud aslinya. Keesokan malamnya, suasana kosan mendadak berubah jadi gak enak. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan entah kenapa, perasaan saya gelisah sejak sore. Sebenarnya, sejak pagi, Dani udah gak kelihatan batang hidungnya. Kami pikir dia tidur seharian karena kecapekan, atau mungkin malas keluar kamar. Tapi ketika malam tiba dan Dani belum juga nongol, saya mulai merasa ada yang gak beres. Saya coba WhatsApp dan telepon berkali-kali. Checklist 2, status online, tapi gak ada jawaban. Biasanya Dani selalu bales, apalagi kalau udah ditelepon. Saya coba kirim voice note, tetap gak dibales. Perasaan makin gak tenang, dan akhirnya saya mutusin buat ngobrol ke Rizka, yang kebetulan kosnya satu deret sama kami. Rizka juga ngerasa aneh. Dani itu biasanya bawel banget, susah diem. Kalau tiba-tiba hilang kabar seharian, pasti ada yang gak beres. Akhirnya, sekitar jam 9 malam, saya dan Rizka sepakat buat datang langsung ke rumah Dani. Dia sebenarnya jarang pulang ke rumah orang tuanya, karena lebih suka tinggal di kos. Tapi semalam sebelum hilang kabar, Dani sempat bilang lewat grup kalau dia mau pulang sebentar karena gak enak badan. Itu pun diketik tanpa emoji, tanpa bercandaan, sangat enggak seperti Dani biasanya. Kami pikir mungkin dia sakit, atau mungkin, ya, semoga bukan yang aneh-aneh. Perjalanan ke rumah Dani butuh waktu sekitar 30 menit naik motor. Rumahnya di pinggiran kota, agak masuk ke desa. Daerahnya sepi dan gelap. Cuma ada beberapa lampu jalan yang jaraknya jauh-jauh. Rizka naik motor sendiri. Saya juga. Kami berdua diam sepanjang jalan. Jujur, suasananya udah bikin merinding duluan. Sampai di rumah, gerbang depan gak dikunci. Saya dorong pelan sambil panggil, dan Dani, tapi gak ada jawaban. Rumahnya kosong, tapi lampu teras nyala. Rumah Dani ini termasuk rumah lama, masih model kuno, banyak jendela kayu tinggi dan pintu besar. Suara angin yang masuk dari sela-sela jendela bikin kesannya kayak rumah di film horor. Kami masuk lewat pintu samping yang sedikit terbuka. Ruangan dalam rumah gelap. Cuma ada satu lampu redup
dari kamar Dani yang terbuka sedikit. Saya pelan sambil manggil lagi, dan lo di rumah gak sih? Ini gue Aldi. Rizka berdiri di belakang saya. Jelas kelihatan gugup, tapi dia tetap ikut masuk. Dan begitu kami buka pintu kamar Dani, apa yang kami lihat bikin bulu kuduk langsung berdiri. Dani berdiri sendiri di tengah ruangan, kakinya telanjang, bajunya baju tidur lusuh, dan wajahnya, ya Tuhan, wajahnya seperti orang mati. Dia menari, beneran. Tubuhnya bergerak pelan, tangannya terangkat seperti penari tradisional, kakinya melangkah ke samping, lalu berputar perlahan. Tapi yang bikin makin ngeri, matanya terbuka lebar, tatapannya kosong, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Senyum yang gak wajar, senyum yang kayak dipaksakan, kayak tubuhnya tersenyum, tapi jiwanya gak di situ. Dan di tengah gerakan itu, kami mulai dengar suara musik, samar, pelan, seperti alunan gamelan dari kejauhan. Tapi gak ada alat musik. Di sana gak ada radio, gak ada speaker, bahkan gak ada sinyal wifi di rumah itu karena Dani pernah bilang rumahnya gak dipakai sejak lama. Kami bengong beberapa detik sebelum akhirnya saya sadar. Di pojok ruangan, tepat di bawah meja kecil, ada. Saya melangkah mendekat, dan itu dia, boneka sialan itu, duduk di lantai, seperti sedang menikmati pertunjukan Dani. Mukanya tetap pucat, mata sayunya mengarah ke Dani, yang terus menari seperti orang kerasukan. Dan kali ini, senyumnya lebih lebar, lebih jelas. Boneka itu seperti menikmati penderitaan Dani. Saya refleks lari ke arah Dani, coba goyang bahunya sambil teriak, "Dani, bangun! Lo kenapa sih?" "Ini gue, Aldi." Tapi dia gak respon. Tubuhnya goyah sedikit, tapi terus bergerak, seolah-olah dia gak punya kendali. Saya coba tepuk pipinya, tapi matanya tetap kosong, dan tubuhnya terus berputar pelan, mengikuti irama gamelan tak terlihat itu. Rizka panik. Dia mendekat ke boneka itu, lalu nekat ambil kain dari atas meja dan langsung nutupin bonekanya. Dan detik itu juga, suara gamelan berhenti, hening, sunyi. Dani mendadak limbung, lalu jatuh ke lantai. Nafasnya ngosongsan, dan matanya mulai berkedip. Perlahan, saya langsung lutut di sebelahnya dan tanya, "Dan lo denger gue? Lo kenapa sih barusan?" Dani cuma bisa lirih, "Tolong gue. Gue gak bisa berhenti. Tadi ada suara." Dan dia, setelah itu dia pingsan. Kami duduk di situ, berdua, masih gemetar. Ruangan itu mendadak berasa lebih dingin. Rizka gak lepas matanya dari kain yang nutupin boneka itu. Saya tahu, dia juga mikir sama kayak saya. Ini bukan kejadian biasa. Ini bukan cuma Dani yang lagi ngigau. Ini udah bukan level prank atau kecapekan. Ada sesuatu di boneka itu, sesuatu yang gak kelihatan, tapi nyata. Saya ambil napas panjang, coba tenangin diri. Kami akhirnya angkat Dani ke kasur, lalu duduk di ruang tamu sambil nungguin dia sadar. Tapi sepanjang malam itu, kami berdua gak berani ninggalin rumah. Setiap kali angin bertiup dari jendela, kami saling pandang. Dan di dalam kamar, meskipun bonekanya udah ditutup, saya kadang masih dengar suara gamelan, sangat pelan, tapi ada. Saat itu saya tahu, hidup kami sudah berubah. Dani udah menyentuh sesuatu yang gak seharusnya dia sentuh. Dan sekarang, kami bertiga udah terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah kami bayangkan. Boneka itu, sialah hidup, dan dia belum selesai. Kalau malam ini hanya permulaan, saya nggak berani bayangin apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal yang pasti, boneka itu bukan cuma hiasan dari pasar malam. Dia bukan sekadar cerita horor. Dia nyata, dan sekarang dia bersama kami. Setelah kejadian malam itu, kami bertiga tidak pernah bener-bener
tidur nyenyak lagi. Dani masih terlihat lemas selama berhari-hari. Meski tubuhnya membaik, dia sering bengong di tengah pembicaraan, lalu tiba-tiba keringat dingin bercucuran. Bahkan kadang menutup telinga seperti mendengar suara yang hanya bisa dia dengar sendiri. Rizka juga mulai sering gelisah. Bahkan saya sendiri pun, yang waktu itu merasa paling waras, mulai merasakan keanehan di sekeliling kami. Malam-malam, ada suara langkah kaki di lorong kos. Suara yang gak ada wujudnya. Kadang terdengar suara selendang terseret di lantai, sangat pelan, seperti penari tradisional sedang berjalan di belakang kami. Tapi saat dilihat, tidak ada siapapun. Akhirnya kami sepakat satu hal. Kami harus cari tahu asal-usul boneka itu. Karena kalau tidak, kami tidak akan pernah hidup tenang. Dani, yang sekarang mulai sadar sepenuhnya, akhirnya cerita. Dia bilang, saat dia menyentuh boneka itu, ada rasa dingin yang langsung menyusup dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Tapi, dia waktu itu diam saja, mengira itu cuma sugesti. Tapi malam setelah itu, dia mulai mendengar suara gamelan di kepalanya. Pelan, halus, tapi terus-menerus. Lama-lama, tubuhnya bergerak sendiri. Dia sadar sepenuhnya, tapi tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kakinya bergerak, tangannya ikut melambai seperti penari. Bahkan ketika dia menangis di dalam hati, tubuhnya tetap menari. Dia cuma bisa berharap seseorang akan menyadarkannya. Dan saat boneka itu ditutupi kain, dia merasa seperti tubuhnya dilepaskan dari jerat kuat yang menahannya. Cerita itu makin membuat kami takut. Ini bukan sekadar boneka berhantu, ini lebih dari itu. Kami mulai cari info ke orang-orang tua di sekitar kota, termasuk ke satu warung kopi tua di ujung pasar lama yang katanya biasa jadi tempat nongkrong orang-orang sepuh. Setelah ngobrol dengan beberapa bapak-bapak di sana, akhirnya kami dapat satu petunjuk penting. Salah satu dari mereka, Pak Suryat, bercerita dengan suara pelan dan nada serius tentang sebuah kisah lama yang nyaris tidak pernah dibicarakan lagi. Dulu, zaman penjajahan Belanda, ada seorang penari keraton muda dari Banyuwangi, cantik, lembut, dan sangat terkenal. Tariannya bisa membuat siapa saja yang menonton merasa terhipnotis. Tapi dia keras kepala. Suatu hari, dia diminta menari untuk pesta pejabat Belanda di alun-alun kota, tapi dia menolak mentah-mentah. Katanya, dia tidak mau tubuh dan jiwanya dipersembahkan untuk penjajah. Penolakannya dianggap penghinaan. Malam itu juga, penari itu disiksa dan dibunuh diam-diam. Tapi sebelum meninggal, dia mengutuk semua yang menyuruh dan memaksanya. Konon katanya, rohnya tidak pernah tenang. Beberapa tahun setelah kematiannya, muncul cerita tentang boneka penari kebaya merah. Boneka itu katanya dibuat oleh seorang dukun dari Alas Purwo yang dikenal bisa menangkap roh gentayangan dan mengurungnya dalam benda mati. Tujuannya waktu itu bukan untuk jahat katanya, supaya roh si penari bisa tenang. Tapi ternyata tidak semudah itu. Boneka itu malah menyerap energi amarah roh penari dan menjadikannya medium kutukan. Sejak itu, setiap beberapa tahun sekali, boneka itu muncul di tempot-tempot yang tidak terduga, selalu dibawa oleh orang tua misterius, dan selalu menimbulkan kejadian aneh. Kami langsung yakin, boneka yang Dani sentuh itu bukan sembarang boneka. Pasar malam itu adalah boneka kutukan dari cerita itu. Penari mati itu, yang katanya tidak akan pernah berhenti menari sampai puas, terus mencari tubuh baru untuk disusupi. Dan siapapun yang menyentuh boneka itu akan menjadi penari selanjutnya sampai tubuhnya tidak kuat lagi dan jiwanya ikut terkuras. Besok malamnya, kami memutuskan untuk kembali ke pasar malam. Kami ingin mencari si nenek penjual boneka, berharap bisa mengembalikan atau bahkan meminta cara untuk menghentikan kutukan ini. Tapi saat kami tiba,
Lorong itu sudah kosong. Bukan cuma kosong dari stand ini ya, tapi seperti nggak pernah ada apa-apa di sana. Orang-orang di sekitar bahkan bilang tidak ada penjual boneka seperti yang kami maksud. Beberapa bahkan bilang tidak ada nenek tua yang buka stand di sana sejak pasar malam dibuka seminggu lalu. Kami berkeliling, tanya ke petugas, ke pedagang lain. Hasilnya sama. Tidak ada yang melihat atau mengenal nenek yang kami temui. Itu aneh, sangat aneh. Seolah semuanya hanya ilusi. Tapi kami bertiga tahu apa yang kami alami nyata. Boneka itu sekarang ada bersama kami. Kami menyimpannya di kos, tapi bukan sembarangan. Kami beli kotak besi besar dari pasar loak, lalu menaruh boneka itu di dalamnya. Setelah itu, kami bungkus dengan 3 lapis kain putih, lalu mengikatnya dengan tali selendang putih milik Rizka yang katanya sering dipakai waktu ikut latihan tari dulu. Kami menyimpannya di gudang belakang dan menaruh banyak bunga melati dan garam kasar di sekelilingnya. Bukan karena kami tahu itu ampuh, tapi karena kami bingung harus apa. Dan kami cuma ingin ada perlindungan sedikit pun. Sejak disimpan di dalam kotak itu, gangguan memang agak berkurang. Dani sudah mulai bisa tidur, meski kadang masih mengigau dan menggerakkan tangan seperti penari. Rizka juga mulai bisa senyum lagi, meski tetap merasa ada yang memperhatikan setiap kali lewat dekat gudang. Tapi saya sendiri mulai sering bangun tengah malam, bukan karena mimpi buruk, tapi karena ada suara gamelan, pelan, samar, seperti dari jauh. Tapi saya tahu dari mana asalnya. Dari dalam gudang, dari dalam kotak itu. Suara itu awalnya hanya terdengar halus, seperti angin membawa suara. Tapi lama-lama, ritmenya berubah, kadang cepat, seperti musik saat penari sedang atraksi puncak. Kadang berhenti tiba-tiba, dan setiap kali berhenti mendadak, saya merasa jantung saya juga ikut berhenti sesaat. Ada sensasi yang sulit dijelaskan, tekanan di dada, hawa dingin di tengkuk, dan perasaan ada yang menunggu. Entah menunggu saya buka kotak itu, atau menunggu saya menyentuhnya. Kami sekarang hidup dalam beang-beang boneka itu. Kami tahu, kami hanya sedang menunda sesuatu yang lebih besar. Karena arwah di dalam boneka itu belum tenang, dan kutukannya belum selesai. Yang bisa kami lakukan sekarang hanya menjaga agar tidak ada orang lain yang ikut tersentuh. Karena Dani sudah cukup jadi korban. Dan kami tidak tahu apakah dia benar-benar sudah terbebas. Jadi, kalau suatu saat kalian ke Banyuwangi, lalu melihat pasar malam dengan stand aneh di ujung lorong, atau melihat boneka kecil memakai kebaya merah dengan selendang emas, tolong jangan disentuh. Jangan sekalipun mendekat, karena setelah disentuh, dia tidak akan pernah melepaskan kalian. Dan tubuh kalian akan menari sampai mati.